INDF sudah merilis laporan keuangan kuartal ketiga dan hasilnya mereka naik labanya mencapai 50%. Jadi apa penyebabnya? Nah, akan saya bahas di video kali ini tentang penyebab dari laba INDF bisa naik di atas 50%. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Aslinya INDF sudah merilis laporan keuangannya di tanggal 31 Oktober, cuman baru saya bahas di video kali ini di tanggal 6 November dan nantinya akan rilis langsung di malam harinya. Setelah saya cek, nah ini laporan keuangannya, laporan keuangan dari INDF. Kita lihat, nah kasnya, aset lancarnya juga mengalami kenaikan yang signifikan. Oke, aset lancarnya mengalami hal yang kenaikan signifikan, kasnya bahkan di angka 28 triliun ya. Ya 28 triliun karena ini dalam jutaan. Sebelumnya di akhir tahun tuh hanya 26 lah. Jadi kenaikannya 2 triliun lebih. Kalau kita lihat liabilitasnya perusahaan ini ada hutang obligasi 42 triliun. Ada hutang jangka panjang juga bank 5 triliun. Jadi total secara jangka panjang tuh di 47. Tapi kalau yang jangka pendek, nah ini jangka pendek, utang banknya mereka ada 1,7. Dan juga ini utang bank jangka pendek cerukan dan utang trust receipts 18,9 triliun. Jadi kalau di total secara jangka pendek ini ada utang berbunga senilai ya let's say di 20 triliun lebih dikit. Kayak 20 triliun aslinya bisa ketutup kalau dengan kas dan setara kasnya ya, karena kas setara kasnya 28 triliun dengan komposisi. Kalau saya cek kalau saya cek kas dan setara kasnya dengan komposisinya itu bisa mayoritas posisinya itu ada di, oke kita lihat ya, kas dan setara kas. Nah ini 28, deposito berjangkanya mereka ada 5 triliun, sisanya 23, berarti totalnya di bank. Itu sih minor sih. Oke, itu ya. Ini untuk kasnya. Selanjutnya itu di laporan laba rugi. Kalau kita lihat ya, laporan laba rugi penjualannya atau omsetnya mengalami kenaikan 83 triliun, 80821 ya 3 triliun. Kenaikannya bisa dikatakan senilai 3,7% lah. Minor banget. Terus laba brutonya atau gross laba kotornya itu 26 triliun. Laba usahanya sampai sini juga kenaikannya tipis dibandingkan tahun lalu, tetapi di sini laba periode berjalan yang sudah naiknya lumayan. Tahun lalu itu di 6,6, sekarang 9,8. Yang membuat naik kalau saya menilai ya di sini ada laba rugi ini nggak usah, penghasilan operasi lain ini turun. Oke, ada dua hal. Satu, penghasilan keuangan mereka mengalami kenaikan, mereka 1,1 T, dan juga beban keuangannya turun juga jadi 2,5, sebelumnya 5,4. Jadi hasilnya kenaikan laba ini tidak didukung dengan bisnisnya juga naiknya tidak sesignifikan itu, tetapi lebih ke optimalisasi mereka dalam mendapatkan income tambahan di luar bisnis, contohnya keuangan ini tadi. Kalau kita cek penghasilan keuangannya, salah, belum di copy. Kalau kita cek penghasilan keuangannya perusahaan di note 29, nah ini laba neto selisih kurs
Oh, ada selisih kur 400, jadi kita hiraukan ya penghasilan bunga aja 700, let's say. Hanya 700 sih. Beban keuangan juga mereka 2,5. Tahun lalu itu beban paling banyak tuh di rugi net dari selisih tukar. Oke. Kalau sekarang hanya di ya bisa dikatakan sekarang naik ya bebannya ya karena depo penghasilan bunganya juga naik. That's why beban bunga dan beban bank ini jadi 2,5 sebelumnya 2,2. Jadi aslinya secara beban keuangan mereka tidak mengalami penurunannya karena sebelumnya itu hanya rugi net dari selisih nilai tukar kurs ya. Jadi dihiraukan aja. Ya, jadi bisa dikatakan saya menilai ini perusahaan tidak untung yang signifikan ya. Karena sebelumnya di tahun lalu 5,4 T ini beban rugi kursnya gede banget 3 triliun. Kalau kita lihat di penjualan netnya di note 36 terutama, kita mau tahu ya segmen usaha dari si Indofood. Nah, ini dibagi jadi 4. Kelompok usaha produk konsumen bermerek, lalu Bogasari, agribisnis dan distribusi. Konsumen bermerek ini lebih ke ICBP, Bogasari ya Bogasari, agribisnis ini lebih ke SIM dan juga LSIP ya. Terus baru di distribusi. Oke, kalau kita lihat ya. Di sini produk konsumen atau bermerek atau ICBP-nya mereka sangat signifikan ya. Dari 83 total sales 83 triliun, 51 sendiri itu dari sini. Jadi bisa dikatakan 51 dibagi 83, 60% sendiri ya. Ini dari ICBP. Selanjutnya di Bogasari 23 dan juga agribisnis 11. Cuman ini kondisinya agribisnis mereka ini lagi lesu-lesunya yaitu di LSIP dan SIM ya. CPO lagi terdampar, that's why masih 11 triliun tuh hal yang bagus. Hal yang bagus sih harus diapresiasi sih. Distribusi mereka ada 5 triliun, oke. Dan di total nilainya 83 triliun, tapi laba usahanya itu di 14. Jadi bisa dikatakan COGS-nya lumayan besar. Kita hitung ya laba usahanya. 14 dibagi 83 itu senilai ya 17%. 17% ya. Terus penghasilan keuangan mereka dapat, beban keuangan mereka turun 2,5 terus dan lain-lain. That's why di sini bisa 9,8 di laba periode berjalan, sebelumnya hanya di 6,6. Sudah terjawab karena efeknya apa? Gitu sih mungkin itu. Terus kalau kita lihat ya di arus kas mereka, arus kas dari INDF, aktivitas operasi mereka positif 7,7. Oke, make sense. Pemasok tidak terlalu besar 47 dibandingkan sebelumnya. Naiknya juga tidak signifikan. Penerimaan kas dari pelanggannya naiknya lumayan bagus. Yang naik lumayan besar adalah pembayaran beban produksi dan usaha 15,8. Sebelumnya itu di 15 doang ya. Di ini bebannya di sini sih. Oke. Aktivitas investasi mereka keluar, jadi ada nominal duit yang dikeluarkan untuk investasi, yaitu untuk penambahan investasi jangka pendek 2,1 dan juga penambahan aset tetap, tanaman perkebunan dan pembayaran uang muka aset tetap yaitu 2,4. Oke, perkebunan ya lebih ke CPO. Hal yang bagus karena CPO lagi anjlok-anjloknya, mereka spare duit untuk expand. Aktivitas pendanaan mereka keluar 949 M. Habis bayar utang jangka pendek 23 T. Tapi mereka dapat duit juga penerimaan utang jangka pendek itu senilai 27 T juga. Oke sih. Ya. Kenaikan yang signifikan ya dari si aktivitas operasi sendiri sih. Naiknya 500 M sendiri. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya share dari INDF. Secara kesimpulan, perusahaan ini bisa saya katakan meskipun labanya naik 50%, secara bisnis dari usaha mereka itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Bahkan sangatlah minor gitu. Laba atau net profit secara akhir bisa bertambah sangatlah besar, aslinya ini dari penghasilan hal yang lain yaitu
lebih ke keuangan, penghasilan keuangan. Jadi ini bisa dikatakan lebih ke kecerdasan dari, bisa dikatakan ya manajemen ya, menaruh uang efisiensi biar mendapatkan pendapatan yang lain, yaitu dari segi penghasilan keuangan, yaitu di bunganya sendiri. Dan mereka bisa menekan beban, aslinya nggak menekan-nekan banget karena di tahun sebelumnya itu kerugian, beban yang besar tuh dari rugi selisih kurs, dan itu bisa dihiraukan sendiri. Jadi ya saya menilai ini perusahaan yang sudah mature memang, INDF, dan sangatlah akan optimal jikalau nanti segmen usaha lebih ke di bagian agribisnis ya, di saat CPO akan naik, INDF akan lebih melejit lagi. Mungkin saya menilainya seperti itu, dan kondisi sekarang CPO lagi anjlok-anjloknya. Jadi itu yang bisa saya share tentang video ini, tentang penyebab dari INDF yang labanya naik di atas 50%. Semoga terjawab dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman bisa menilai apakah ini INDF bagus atau tidak. Nah, itu kembali ke keputusan masing-masing. Oke. Dan jikalau ada perbedaan view atau insight boleh tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang INDF. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye bye.